Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gusti Pusopia, NIM 180101121148 sebagai mahasiswi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan paten oleh pemerintahan. Sistem pelaksanaan pendaftaran hak paten. Jadi, sistem pendaftaran ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sistem first to file. Sistem ini dalam pendaftaran paten dilakukan bagi mereka yang mendaftarkan pertama atau lebih awal atas inventasi baru sesuai dengan persyaratan. Lalu sistem yang kedua adalah sistem first to event, yang mana sistem ini merupakan sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang menemukan hak inovasi pertama kali sesuai dengan persyaratan. Di Indonesia, pendaftaran hak paten ini menerapkan sistem first to file, yang mana inventor yang pertama kali mendaftarkan suatu produk mereka, maka mereka berhak mendapatkan paten atas produk tersebut dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan paten oleh pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten Pasal 109 ayat 1-4. Berikut akan saya bacakan isi undang-undang tersebut. Undang-Undang Pelaksanaan Paten Pasal 109 Ayat 1. Pemerintah dapat melaksanakan sendiri paten di Indonesia berdasarkan pertimbangan A. Berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara, atau B. Kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat. Ayat 2. Pelaksanaan paten oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan secara terbatas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan bersifat non-komersial. Ayat 3. Pelaksanaan paten oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan peraturan presiden. Ayat 4. Pelaksanaan paten oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang setelah mendengar pertimbangan dari menteri dan menteri terkait atau pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang terkait. Pada ayat 1 bagian A, pelaksanaan paten oleh pemerintah dalam bidang pertahanan dan keamanan meliputi senjata api, amunisi, bahan peledak, militer, intersepsi, penyadapan, pengintaian, perangkat penyajian, dan analisis sandi, bahkan proses dana atau peralatan pertahanan negara. Bagian B pada ayat 1 tentang pelaksanaan paten dalam aspek kebutuhan mendesak meliputi produk farmasi atau bioteknologi yang memiliki harga mahal namun diperlukan untuk menanggulangi penyakit yang mengakibatkan kematian banyak orang. Lalu, produk kimia atau bioteknologi yang berkaitan dengan pertanian yang diperlukan untuk ketahanan pangan. Lalu, obat hewan yang diperuntukkan menanggulangi hama atau penyakit hewan yang terjangkit luas. Dan yang terakhir adalah produk yang diperlukan untuk menanggulangi bencana alam dan lingkungan hidup. Pada ayat 2 disebutkan bahwa pelaksanaan paten oleh pemerintah yang berkaitan dengan bidang pertahanan dan keamanan serta kebutuhan mendesak dilaksanakan secara terbatas, yakni demi memenuhi kebutuhan dalam negeri dan bersifat non-komersial atau tidak diperjualbelikan. Dalam pelaksanaan paten oleh pemerintah terkait pertahanan dan keamanan, pemegang paten tak dapat lagi menggunakan hak eksklusifnya yang seperti disebutkan dalam Undang-Undang Pasal 16 tentang paten, misalnya menjual, menggunakan, membuat, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, dan menyediakan untuk dijual atau disewakan. Sedangkan pelaksanaan paten karena kebutuhan mendesak demi kepentingan masyarakat, maka tidak mengurangi hak dalam pemegang paten tersebut dalam melaksanakan hak eksklusifnya. Ayat 3, pelaksanaan paten oleh pemerintah diatur oleh peraturan presiden. Dalam keadaan tertentu, pemerintah dapat merampas paten dari pemegang haknya untuk dilaksanakan oleh negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 27 Tahun 2004 tentang cara pelaksanaan paten oleh pemerintah. Pelaksanaan paten oleh pemerintah tersebut dilakukan dengan memberikan imbalan wajar kepada pemegang paten sebagai bentuk kompensasi atas pelaksanaan paten oleh pemerintah. Pada ayat 4 diterangkan bahwa pelaksanaan paten oleh pemerintah dilakukan dalam jangka waktu tertentu, namun dapat diperpanjang setelah ada pertimbangan dari menteri terkait atau pimpinan instansi
Misalnya, paten di bidang farmasi, menteri terkait adalah menteri yang tugas dan wewenangnya ada di dalam bidang kesehatan. Selanjutnya adalah proses pengajuan pelaksanaan paten oleh pemerintah. Agar lebih jelas, saya akan menjelaskannya melalui bagian berikut. Proses pengajuan pelaksanaan paten oleh pemerintah. Pertama, instansi pemerintah mengajukan pelaksanaan paten secara tertulis pada Direktorat Jenderal. Isinya memuat judul invensi, nama pemegang paten, nomor paten, alasan pelaksanaan, dan jangka waktu pelaksanaan. Lalu, dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak menerima permohonan tersebut, Menteri harus membentuk tim yang diketuai oleh Direktur Jenderal untuk memberikan berbagai pertimbangan. Selanjutnya, Direktur Jenderal memberitahukan kepada pemegang paten tentang pengajuan pelaksanaan paten oleh instansi pemerintah. Selanjutnya, Menteri menyampaikan permohonan kepada Presiden dalam jangka waktu paling lambat 24 hari sejak diterima permohonan tersebut untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan dengan keputusan Presiden. Pembuatan keputusan Presiden memuat hal-hal yang sebagaimana tertulis dalam pengajuan ditambah dengan keterangan mengenai imbalan. Lalu salinan keputusan Presiden tersebut disampaikan oleh Menteri kepada pemegang paten dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kemudian setelah dikeluarkannya keputusan Presiden. Pelaksanaan paten oleh pemerintah dicatat dalam daftar umum paten serta diumumkan dalam berita resmi paten. Pelaksanaan paten oleh pemerintah dilakukan dengan pemberian imbalan kepada pemegang paten sebagai bentuk kompensasi. Imbalan dibayarkan paling lambat 1 bulan sejak keputusan Presiden. Namun jika pemegang paten keberatan atas jumlah imbalan yang diberikan oleh pemerintah, maka mereka dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga. Dalam pasal 160 bab 16 perbuatan yang dilarang tentang paten, setiap orang tanpa persetujuan pemegang paten dilarang. Yang pertama, dalam hal paten produk, dilarang membuat, menggunakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten. Yang kedua, dalam hal paten proses, dilarang menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf A tanpa seizin pemegang paten. Dalam pasal 161, setiap orang yang sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam 160 untuk paten, maka akan dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Sedangkan dalam pasal 162 untuk hak paten sederhana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 500 rupiah. Keduanya, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 161 dan 162 yang mengakibatkan kematian manusia dipidana dalam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 3.500.000.000 rupiah. Pada pasal 164, setiap orang yang sengaja dan tanpa hak membocorkan dokumen permohonan yang sifatnya rahasia sebagaimana yang dimaksud pada pasal 45 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Untuk pasal 165, tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam 161, 162, dan 164 merupakan delik aduan atau hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang telah dirugikan. Pada pasal 166, dalam hal terbukti adanya pelanggaran paten, hakim dapat memerintahkan agar barang hasil pelanggaran paten itu disita oleh negara. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi tindakan pelanggaran paten adalah 1. Pencipta atau penemu karya intelektual di bidang teknologi dapat segera mendaftarkan karya ciptaan atau temuannya sehingga mendapatkan perlindungan hukum atas karyanya dan dapat terjamin hak kepemilikan sebagai pemegang paten. Lalu yang kedua adalah menciptakan teknologi tinggi untuk membatasi perbuatan pelanggaran paten. Yang ketiga, penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan kesadaran masyarakat untuk takut dan malu menggunakan barang hasil pelanggaran hak kekayaan intelektual. Yang keempat, membudayakan masyarakat untuk cinta Indonesia.
itulah penjelasan singkat dari saya mengenai pelaksanaan paten oleh pemerintah. Semoga video ini membawa manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.